Gadis dengan kekuatan dewa. Satu pukulan langsung merobohkan pemabuk ini. Semua orang mengira pemabuk itu pasti akan mati. Hasilnya detik berikutnya, pemabuk itu berdiri lagi secara ajaib. Bagaimana bisa seperti itu? Bajikuan ini sangat kuat. Kau terkena satu pukulanku. Bagaimana masih bisa berdiri? Tidak tahu kalau pemabuk ini menggunakan tinju mabuk. Hanya dengan 2 ons alkohol dalam perut. Lalu melempar labu alkohol ke udara. Langsung mengaktifkan mode tinju mabuk tak terkalahkan. Meskipun Huakui selalu menang dalam pertempuran, asal dia terkena pukulan pemabuk itu, dalam 3 gerakan, dia pasti akan dikalahkan. Sampai saat ini sang ayah baru menyadari dengan ngeri. Putranya yang meridiannya dia tutup rapat. Putranya yang tidak berguna dan tidak berbakat, dapat mengalahkan penantang dalam sekejap. Dan pemabuk itu juga punya permintaan saat dia menyerang. Asal dia bisa melindungi perguruan bela diri ayahnya, maka dia akan berlutut di depan pemabuk itu dan bertobat. Siapa sangka sang ayah menolak mentah-mentah. Untuk membalas penghinaan di masa lalu, pemabuk itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terkuatnya. Pasti akan membuat orang yang tidak tahu berterima kasih ini membayar mahal. Ternyata 3 tahun yang lalu, adik angkatnya menyukai Huakui di teater. Pemabuk itu mengorbankan dirinya demi persaudaraan. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dia mengalahkan lawan terkuat dari keluarga Xiao. Membantu adiknya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Huakui. Siapa sangka adik laki-lakinya baru saja pergi. Sebuah kunci yang menyimpan rahasia perguruan bela diri jatuh. Pemabuk itu mengambilnya lalu karena tidak ingin mengganggu. Dia keluar ke halaman untuk menunggu. Dan adik laki-lakinya terpesona oleh Huakui. Diam-diam memberikan rahasia bajikuan padanya untuk berlatih. Menunggu keduanya kembali ke rumah. Sang ayah bertanya siapa yang mencuri rahasia itu. Siapa sangka adik laki-lakinya langsung berdiri, menuduh kakak laki-lakinya yang mencurinya. Pemabuk itu tidak menyangka, dia mengorbankan dirinya demi saudaranya. Saudaranya malah menikamnya dari belakang. Lalu, setelah penggeledahan, kebetulan kuncinya ada pada pemabuk itu. Saat ini, meskipun dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Meskipun pemabuk itu mencoba menjelaskan asal-usul kunci itu, namun dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Sang ayah segera memanggil hukum keluarga, memukul pemabuk yang terluka parah itu dengan 99 cambukan. Cambukan terakhir ditahan oleh pemabuk itu. Dia berdiri lalu merasa sakit yang luar biasa. Sejak kecil, sang ayah tidak menyukainya. Karena tidak dipercaya dan juga menderita penghinaan ini, maka putuskan hubungan ayah dan anak. Untuk membalas budi selama 20 tahun dibesarkan, pemabuk itu mengeluarkan belati, dengan tegas memotong meridiannya sendiri, dan bersumpah, penghinaan hari ini di keluarga Lu, di kemudian hari pasti akan dibalas 100 kali lipat. Beberapa hari kemudian, Master Bela Diri bertemu pemabuk itu di jalan, dan membawanya ke kuil tua yang runtuh untuk memulihkan diri. Beberapa bulan berlalu, pemabuk itu berlatih tinju dengan gurunya setiap hari. Akhirnya setengah tahun kemudian, tidak perlu lagi menggunakan tongkat bambu sebagai penopang. Sekarang tinju mabuk telah dilatih ke tingkat yang luar biasa.